Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus Tuhan, menjua-jua membantah kerina. Selamat pagi. Di pagi ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kehidupan kita terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersekutu dalam doa meminta kekuatan kepada Tuhan, agar kita selalu dibimbing dengan Roh Kudus untuk memahami dan diberi kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Bapa atas hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Berfirmanlah, ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini terambil dari Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu bangsa itu bersorak sementara sangkakala ditiup. Ketika bangsa itu mendengar bunyi sangkakala dan bersorak-sorai dengan nyaring, robohlah tembok itu. Bangsa itu menaikinya masing-masing di bagian yang terdekat, masuk kota dan merebut kota itu. Ini adalah sebuah peristiwa ketika umat Israel, yaitu merebut kota Yeriho. Itu kota yang pertama ketika mereka merebut atau masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari Israel masuk ke kota Yeriho sebenarnya dapat banyak kita petik ya, sebuah pelajaran kehidupan, bahwa perebutan kota Yeriho mengajarkan kita dan mengajarkan umat Israel pada saat itu juga bahwa sebenarnya kekuatan umat Israel bukan kepada jumlah tentara dan bukan juga kepada keahlian mereka berperang, karena mereka tidak memiliki itu, dan juga bukan kepada kecanggihan alat perang yang mereka pakai. Tetapi bahwa kekuatan umat Israel itu terletak kepada ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan itu yang dapat kita lihat dari peristiwa ini. Ketika mereka bersorak-sorai, ketika mereka mengelilingi tembok Yeriho, maka runtuhlah tembok Yeriho pada saat itu. Dan mereka masuk di bagian yang terdekat dengan mereka dan merebut kota Yeriho, karena tembok kota Yeriho telah runtuh pada saat itu. Dan pelajaran seperti itu sudah banyak kita lihat di dalam perjalanan umat Israel. Kita melihat ketika mereka berperang dengan bangsa Amalek. Itu satu bangsa yang sudah kuat pada saat itu, suatu bangsa yang berdaulat pada saat itu. Sementara umat Israel adalah umat yang berpindah-pindah, umat yang nomaden, umat yang sedang dalam perjalanan, umat yang sedang dalam pengembaraan. Dan kekuatan peperangan melawan Amalek juga terletak kepada bagaimana mereka berserah kepada Tuhan. Yaitu ketika Musa mengangkat tangannya di atas bukit, maka umat Israel memenangkan peperangan itu. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, umat Israel takluk pada saat itu. Itu memberi pelajaran kepada kita, sama dengan perbuatan kota Yeriho, bahwa kekuatan umat Israel bukan terletak pada dirinya, tetapi kepada Tuhan yang dia sembah. Sebenarnya itulah yang harus kita petik pelajaran dari renungan di pagi ini, bahwa hidup kita juga setiap hari adalah peperangan. Tetapi peperangan kita bukan seperti Israel melawan Iran pada saat ini, ya, atau Amerika melawan Iran pada saat ini. Tapi peperangan kita adalah melawan kehendak daging kita, melawan ambisi kita, ambisi-ambisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Peperangan kita adalah melawan berbagai ketidakadilan dalam kehidupan ini. Peperangan kita adalah bagaimana kita setiap hari mau mengatakan tidak
bagi setiap apapun yang Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita hanya mampu kalau kita ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ada di dalam kita. Oleh sebab itu, kehidupan di dalam Tuhan itu adalah kehidupan yang selalu dekat dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu yang menjadi makanan rohani kita, firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita, sehingga apapun yang kita alami dan kita hadapi setiap harinya, kita akan dimampukan seperti Israel, mampu menaklukkan segala musuhnya ketika dia ada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kiranya kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Menjuah-juah kita kerina, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu hidup di dalam ketaatan kepada Engkau, dan ajarlah kami ya Bapa untuk setiap hari menundukkan diri kepadamu, agar kami memiliki kekuatan di dalam peperangan hidup ini, yaitu peperangan melawan kehendak-kehendak di luar kehendak Bapa di dalam diri kami. Biarlah firman-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu memberi kekuatan kepada kami untuk dapat memenangkan setiap peperangan, untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kuatkan kami di dalam nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Menjuah-juah kita kerina.